Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga Anda selalu baik saja. Berjumpa lagi bersama saya Cynthia Media dalam acara Podcast on TV. Baik, kita akan membahas tema yang sangat menarik ini pada episode kali ini. Kita tahu ya bahwa Indonesia adalah Indonesia Raya, Indonesia Pusaka, Indonesia tanah air kita, beribu-ribu pulaunya, ada ratusan juta penduduk, kemudian ada 17.000 pulau, ada ratusan bahasa, ada ratusan suku, di mana keberagaman ini sangat kompleks begitu. Nah, tantangan ke depan adalah di tengahnya pandemi COVID, pasca COVID kita harus segera mengejar ketertinggalan perekonomian, kemudian teknologi yang sudah beralih ke digital dengan keberagaman penduduk adalah PR yang besar untuk pemimpin Indonesia ke depan agar bisa menyatukan Indonesia ini tetap utuh, tetap menjadi Indonesia Raya. Nah, telah hadir di studio pengamat ya Pak ya, lebih tepatnya ya, pengamat kebijakan publik Jawa Tengah, Dr. Andes Pujo Rahayu MSI. Selamat hadir Pak di studio kami. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah tetap sehat ya Pak ya. Walaupun hujan tadi. Walaupun hujan tetap sehat. Tetap semangatnya semangat pemuda ya Pak. Betul. Ya. Baik, Pak Pujo. Ya. Seperti yang kita ketahui ya bahwa tahun depan nih 2024 adalah tahun-tahun politik gitu ya. Tahun panas sudah terjadi, udah 2 tahun sebelumnya sudah juga terjadi apa ya, kisru-kisru di media sosial, dan mungkin saat ini juga sedang berkembang seperti itu Pak. Nah, ini pertanyaannya adalah tantangan ke depan nih, Indonesia ini kan berbeda ya dengan negara-negara lain, sangat beragam ya Pak. Banyak pulau, penduduk, suku. Ini lebih mudah terpecah belah sebenarnya ya Pak ya. Tapi sampai saat ini alhamdulillah kita masih tetap bersatu gitu ya. Pak. Tapi tetap tantangan ke depan adalah bagaimana sih kita mencari pemimpin, sosok pemimpin yang seperti apa sih untuk tetap bisa menyatukan Indonesia ini Pak. Kalau menurut Pak Pujo sendiri seperti apa Pak? Ya, karena Indonesia beragam ya. Tidak bisa dikelola oleh segelintir orang, katakanlah begitu. Jadi kekuatannya itu harus akumulatif, ya. Jadi karena beragamnya itu, maka satu-satunya perekatnya adalah Pancasila. Jadi Mbak Cynthia tadi bilang masih tetap utuh, Bhinneka Tunggal Ikanya, itu salah satunya adalah Pancasila. Nah, untuk itu, apalagi sudah diprogramkan Tahun Emas Indonesia Raya 2045. Nah, mestinya program itu berlanjut terus. Jadi jangan setiap pemimpin ganti track, ganti program, yang kemarin dilupakan dan sebagainya. Jadi ego pemimpin juga harus ditekan, harus dipertimbangkan karena negara, karena bangsa. Jangan karena kelompok, apalagi saya, Mbak. Kira-kira begitu, Mas India. Ngomong-ngomong soal Pancasila ini, Pak, ini kan sering banget beredar di sosial media ya, Pak. Ada yang mengaku Pancasilais gitu sebenarnya itu. Ada yang dituduh anti Pancasila. Ini sebenarnya seperti apa sih, Pak, sebenarnya sosok pemimpin yang tetap mempertahankan Pancasila ini, Pak? Kalau menurut saya ya ketika dia membumi benar praktek kehidupan sehari-hari. Ketika kita bicara sila ketuhanan yang Maha Esa, kita kan sudah sepakat Indonesia adalah negara bangsa yang bertuhan. Nah, karena kita beragam, tidak hanya satu agama, maka juga harus saling toleransi. Agama tidak bisa dicampur, keyakinan tidak bisa dicampur, tapi manusianya dimungkinkan silaturahmi, kolaborasi, kerjasama. Justru perlu itu. Indonesia itu kan sangat luas, sangat besar. 280 juta. Jadi kalau misalnya dikelola oleh salah satu agama, katakanlah, nggak bisa. Karena kita sudah sepakat dan kita itu negara bertuhan. Ya, jadi itu patokannya. Jadi tidak ada orang yang tidak bertuhan di Indonesia, katakanlah begitu. Ya, jadi keyakinan tidak bisa dicampur. Jadi ketika kita bicara agama di kamar masing-masing. Tapi ketika kita keluar di ruang makan atau di teras, kita tuh bicaranya Pancasila. Agama boleh beda, suku boleh beda, budaya boleh beda. Itu justru kekuatan kita. Tapi jangan bicara agama mencampur adukan. Nah, itu Mbak Cynthia. Oke, tadi berarti pilihan sosok pemimpin tuh harus yang pertama tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila, kemudian yang kedua menjaga egonya agar tidak egois, tetap mempertahankan program-program pemerintah sebelumnya. Kemudian apa lagi itu, Pak?
Ya contoh kemarin ketika tahun 2019 kita kan tercabik-cabik ya antara cebong dan kampret katakanlah ya, terus muncul kadrun. Nah itu kan sangat tajam sekali. Mungkin sampai sekarang lukanya masih belum sembuh semua. Tapi alhamdulillah dua pemimpin yang bersaing 2 kali bergabung membangun negara dalam satu kabinet. Itu kan luar biasa. Jadi dua-duanya luar biasa. Yang satu mau ngajak, yang satu mau diajak. Kalau yang satu mau diajak tapi yang satunya nggak mau ngajak kan sama aja. Yang satunya mau ngajak, yang satunya tidak mau diajak kan sama aja. Lah ini alhamdulillah. Ya ini kan potensi konflik itu kan agak diredam. Ya. Lah tahun 2024 bisa dimungkinkan lagi kalau tidak ditata sedemikian rupa. Ini sudah mulai hangat ya. Ya, sudah mulai hangat menuju tahun 2024. Baik. Kalau menurut Pak Pujo sendiri untuk masyarakat bagaimana sih agar menjadi masyarakat yang cerdas Pak, tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah terkena kabar-kabar yang hoax seperti itu Pak, karena kampanye melalui sosial media ini kan sangat susah terkontrol ya Pak. Betul. Daripada zaman-zaman dulu kan mungkin kampanye hanya lewat APK, alat peraga kampanye, terus kemudian spanduk, brosur dan lain-lain gitu Pak. Sekarang ini lebih susah terkontrol karena melalui sosial media. Mungkin 10 tahun yang lalu kan medianya media mainstream ya, media-media yang reguler, media-media konvensional katakanlah begitu. Sulit sekali membuat media waktu sebelum reformasi. Begitu reformasi, semua orang kan berhak. Ditambah lagi digitalisasi, jempol itu melebihi segala-galanya. Tanpa pikir panjang, ya langsung dia share. Nah ini kan perubahan lompatan. Nah kalau ketika lompatan itu orangnya tidak siap, ya bisa jatuh. Nah ini kan semua orang kepengin cepat, semua orang kepengin dikira itu paling depan dalam hal informasi. Nah sekarang masalahnya akurasinya bagaimana, validitasnya bagaimana, bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Itu kan tidak berpikir sejauh itu. Dan berita-berita yang miring-miring kayak gitu, itu lebih menarik. Ya, yang nggak tahu apa-apa, yang penting lempar, nggak penting lempar. Nah ini kan juga, ya ini salah satu kemajuan teknologi. Semua sekarang tidak ada orang yang tidak punya HP. Nah ini kan juga pada sisi tertentu itu positif, tapi pada sisi tertentu ketika dikelola tidak dengan bijak, itu akan berbahaya. Begitu. Jadi gampang sekali hasutan atau katakanlah gampang sekali menghasut atau menyebarkan barang sesuatu yang dia sendiri tidak tahu, tidak paham. Biar dikira paling cepat ya. Nah, dia share langsung. Nah, itu. Baik, Pak. 2 tahun terakhir ini kan seperti hantaman tsunami besar ya Pak, ya. Cuma buat Indonesia, mungkin seluruh dunia dengan adanya pandemi COVID-19, walaupun sekarang memang sudah dinyatakan sebagai endemi gitu. Tapi tetap saja dampaknya, kemudian PR-nya untuk melakukan pertumbuhan perekonomian tuh masih ada gitu. Menurut Bapak sendiri nih, sebenarnya sosok pemimpin yang seperti apa sih Pak? Dan harusnya langkah-langkah apa yang harus diambil untuk sosok pemimpin Indonesia ke depan ini? Ya. Ini agak sensitif sekali, tapi kita lihat 10 tahun terakhir ini kan relatif kan bagus. Relatif, karena memang ada orang yang mengatakan bahwa itu tidak bagus. Oke. Nah, kita lihat data dan angka lah katakanlah. Infrastruktur di mana-mana, jalan tol di mana-mana. Soal kekurangan pasti. Nah, maka dari itu kalau bisa pemimpin siapapun ke depan meneruskan yang baik. Tapi ada kecenderungan egonya muncul. Saya kepengen legasi monumentalnya bagi saya. Saya mau membuat ini dan sebagainya. Sementara yang sudah ada itu biasanya dikesampingkan. Nah, pertanyaannya pemimpin yang bagaimana? Kalau bisa kontinuitas. Tidak semua pemerintahan itu jelek semua, tapi juga tidak semua bagus semua. Oke lah. Justru ke depan bertahap menuju 2024 itu mestinya tahapan-tahapan itu dilalui. Jadi kalau sudah kesepakatan, ya apalagi kalau misalnya IKN sudah undang-undang, itu ya siapapun nanti penggantinya itu ya harusnya estafet. Jangan kayak kita ngisi bensin dari nol ya Pak. Nah itu bukan dari nol lagi. Nah dari nol lagi ya yang sudah ada terus dikembangkan dan sebagainya.
Nah ini yang menarik di publik sekarang ini. Karena apa? 3 capres itu ya, Betul. dianggap asumsinya ya bakal calon, asumsinya yang satu itu kan tagline-nya itu kan perubahan. Nah, jadi konotasinya ini juga memancing publik opini, memancing pendapat umum bahwa seolah-olah kalau perubahan itu apa-apa dirubah. Nah, gitu kan. Jadi ini menarik sekali karena yang dua itu kan satu kubu lah katakanlah, orang pemerintah semua yang dua ini. Nah, ini kan juga menurut saya semua itu harus sadar betul bahwa demi Indonesia, demi negara, demi bangsa. Kalau bisa ya pemilu damai lah dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu dicontoh dari pemuka-pemuka masyarakat. Begitu. Jadi jangan ngompori. Termasuk media itu bisa membuat adem ayem, bisa membuat panas. Dan biasanya barang yang panas, barang yang kontroversial itu laku. Ya itu biasanya kan lebih menarik. Baik, tadi kita sudah ngobrol soal itu. Nah ini sedikit bukan keluar dari topik sih Pak. Ini kan banyak nih Pak ya. Kita bicara yang lagi viral-viral dan lagi panas di masyarakat itu Pak. Tentang Pak Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam pemilihan presiden ini. Menurut Bapak gimana Pak? Ya kalau menurut saya pengertian cawe-cawe dalam bahasa Indonesia yang sudah diadopsi ke bahasa Indonesia itu kan ikut campur. Nah sekarang permasalahannya kalau cawe-cawe menurut saya itu kondisi objektif. Tinggal kita melihatnya dari mana. Ya, cawe-cawe itu ibaratnya kan kayak golok Mbak Cynthia. Golok dipakai oleh jagal itu kan positif. Tapi golok dibawa oleh anak muda naik motor keliling kota ngacung-ngacungkan saja loh ini. Itu kan sudah konotasinya kan negatif. Sama, cawe-cawe juga begitu. Jadi cawe-cawe kalau kira-kira menguntungkan saya, cawe-cawe itu benar. Tapi kalau menguntungkan Mbak Cynthia, bukan menguntungkan saya, bagi Anda itu benar. Nah kalau menurut saya, memang itu cawe-cawe itu kondisi yang objektif. Kadang-kadang begini, Anda itu harus ikut cawe-cawe, kasihan dia. Atau sebaliknya, Anda jangan cawe-cawe, tambah keruh. Nah ini kan begitu. Ya, jadi kalau menurut saya karena karena Jokowi itu mau meninggalkan singgasananya, meninggalkan legasi, kan kepenginnya kan lebih baik daripada dia. Ya kan begitu. Nah, dia pengertian cawe-cawe biar pemilunya damai, biar pembangunan berjalan dan sebagainya. Itu kan benar. Tapi ketika cawe-cawe dari pengertian bahwa tidak adil dalam berperilaku politik, kebijakan dan sebagainya, yang ini dianaktirikan, yang ini di-endorse. Nah, ini kan jadi problem. Jadi kalau kita sepakat bahwa cawe-cawe itu dalam pengertian yang objektif, bisa positif, bisa negatif. Kayak kemarin Jokowi cawe-cawe dengan Putri Aprilia, putri yang pemenang itu. Saya mau cawe-cawe. Lah itu kan positif, nggak ada yang ngekang. Tapi begitu cawe-cawe endorse Pak Ganjar atau Pak Prabowo, terus ikut-ikutan seolah-olah membatasi geraknya Pak Anies, itu kan dari mereka itu kan cawe-cawenya nggak benar. Anda nggak boleh cawe-cawe, Anda itu harus objektif dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini kira-kira menariknya justru itu. Makanya saya tanya sama Mbak Cynthia, kira-kira cawe-cawenya Pak Jokowi itu benar apa tidak? Nah itu kan masyarakat juga harus paham. Sepanjang cawe-cawenya demi negara itu juga masih debatable Mbak Cynthia. Ya, bagi saya itu cawe-cawenya bukan untuk negara tapi untuk Anda dan kelompoknya. Kan itu kan, nah ini semakin hangat kalau menurut saya. Jadi perlu hati-hati ya, kita semua sadar betul bahwa ya saya tadi datang ke sini saja spanduk atau baliho itu sudah pasti ada gambarnya Pak Jokowi, ya. Habis itu kelompoknya Pak Ganjar dan di sisi lain kelompoknya Pak Prabowo. Tapi kan tidak ada kelompoknya Anies. Nah ini kan jadi orang berpikiran bahwa wah nggak adil dong. Hanya dua. Padahal kan bakal calonnya walaupun belum calon, belum pasti karena keputusan KPU. Tapi kan orang beranggapan bahwa cawe-cawenya kok untuk dua pasang itu saja. Nah, tapi kita juga kembali secara sosiologi, secara antropologi, secara komunikasi psikologis itu kan lebih dekat.
lebih dekat Jokowi lebih dekat dengan dua orang ini, kan begitu. Sekarang lagi rame Jakarta International Stadium, itu kan ya dianggap bahwa ini tidak standar dan sebagainya, kejelekannya apa-apa. Bagi mereka itu menganggap bahwa ini cari-cari ini. Ya, ini cari-cari. Tapi bagi yang berkepentingan enggak, ini untuk kepentingan Indonesia dan sebagainya dan sebagainya. Maka kata kuncinya kalau menurut saya memang di politik itu ada konsep yang penting menguntungkan atau tidak menguntungkan, Mbak Cynthia. Artinya apa? Seperti bisnis berarti ya, Pak? Ya, sudah hitung-hitungan ekonomi. Jadi menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kalau bagi saya menguntungkan, walaupun itu jelek sekalipun, tidak lazim, saya ambil. Tapi sebaliknya, bagus, lazim, lumrah, dan sebagainya positif, bagi saya tidak menguntungkan, tidak saya ambil. Nah ini konsepnya begitu. Jadi menguntungkan atau tidak menguntungkan. Yang penting menguntungkan bagi saya. Apapun kualitasnya, apapun bentuknya, saya ambil. Tapi sebaliknya, kalau memang itu baik sekalipun, kalau saya tidak menguntungkan bagi saya, tidak saya ambil. Nah ini konsep itu sudah merebak. Sekarang sudah analisa saya sudah mulai kemana-mana ini. Nah kalau tadi pengertian ada teori public choice, Mbak Cynthia. Public choice itu teori ekonomi diterapkan atau digunakan di wilayah politik. Ya, jadi kalau misalnya saya disuruh kontribusi, suruh kampanye, suruh ini dan itu, saya dapat apa? Ya itu berarti kan sudah ekonomi. Ya, nah padahal itu kan teori ekonomi tadi itu, untung rugi. Ya, saya dapat apa ketika saya harus terlibat dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini makanya muncul jadi cost-nya tinggi untuk politik. Nah ini kan juga salah satu problem ketika kita mencari pemimpin yang ya tadi itu, yang punya track record dan sebagainya. Tapi kalah dengan yang punya uang. Ya kan? Nah ini kan juga problem juga. Jadi uang bisa mengalahkan pilihan tadi itu. Itu sepertinya udah terjadi di Indonesia seperti itu ya Pak? Ketika ingin mencalonkan diri, mungkin ada mahar politik seperti itu. Ya itu kan. Menurut Bapak, apakah bisa Pak Indonesia mengadakan pemilu gitu tanpa pemimpinnya, tanpa calonnya itu harus mengeluarkan uang gitu? Itu sebetulnya bisa, tapi pakai proses. Jadi ini sekedar contoh, ada dua kejadian di Kabupaten Klaten dan di Kabupaten Grobogan, Purwodadi Grobogan. Nah di sana itu level desa, pemilihan kepala desa Pilkades, itu seorang perempuan, kebetulan guru, oleh masyarakatnya itu didukung bahwa Bu maju Pilkades. Nah dia bilang, saya tidak punya modal, saya tidak punya kekuatan finansial dan sebagainya. Enggak apa-apa Bu, kami urunan. Nah kenapa? Daripada nanti Ibu tidak maju, yang maju si A, si B, si C itu menurut kami ini track recordnya jelek. Nanti kalau menang itu malah asetnya digadekan, senangannya jeng-jeng dan sebagainya. Itu begitu. Maka ini yang mestinya idealnya begitu. Jadi justru tidak minta uang, tapi justru mau urunan dengan harapan memperoleh pemimpin yang amanah. Tapi kan tetap sama-sama keluar uang juga Pak, walaupun bukan dari individunya. Iya betul, tapi paling tidak gini, misalnya Mbak Cynthia itu di kampungnya itu dipilih untuk menjadi kepala desa. Mbak Cynthia ngomong kalau tidak punya uang dan sebagainya. Terus masyarakatnya itu urunan artinya untuk ongkos politik, bukan politik uang. Ya, jadi kalau misalnya spanduk yuk kita bareng rame-rame, saya tidak perlu diberi uang transport dan sebagainya, harapannya Mbak Cynthia kepilih. Nah, begitu saya wawancara dengan yang bersangkutan, dia pikirannya begini, karena saya itu tidak modal, ya modal kecil dalam arti tidak untuk ongkos politik pasti, nah, nyuguh-nyuguh dan sebagainya, maka bengkok saya separuh saya kembalikan ke desa. Nah ini.
kan tidak main politik uang. Jadi separuh bengkoknya, jatahnya dia itu dikembalikan untuk kesejahteraan desanya. Itu kejadian betul-betul di Klaten sama, cuma Klaten itu laki-laki. Jadi karena kebetulan kan tidak orang berada loh ini, cuma tokoh amanah, dia track recordnya baik dan sebagainya dan sebagainya. Lah masyarakat di sekitarnya itu mengharapkan orang-orang seperti ini memimpin, dan dia tidak punya uang, nanti urunan Pak, urunan Bu, nggak masalah. Yang penting ibu nyalon dan mudah-mudahan ibu jadi. Kenapa? Kalau yang jadi si A, si B, si C itu nanti desa kita itu malah hancur. Pengalaman yang sudah berlanjut begitu, disewakan, digadekan, malah senengnya foya-foya dan sebagainya, nggak ngurusi desa masyarakatnya. Apalagi kalau dia sudah main politik uang, transaksional. Jadi ketika saya butuh suara Mbak Cynthia, saya beri uang, setelah saya jadi clear, selesai. Anda nggak bisa nuntut saya, sudah saya kasih kok. Nah ini kan ada kecenderungan begitu, makanya ada orang begini, begitu minta suara, mana sekarang? Nah, iya sekarang, sebelumnya. Nanti kalau sudah jadi Anda naik mobil mewah, nanti mobil bagus, lupa. Nah ini kan fenomena, ya tidak semuanya, tapi fenomena yang saya amati terjadi begitu Mbak Cynthia. Jadi kalau menurut saya memang idealnya yang mau dipimpin itu serempak menunjuk orang yang pantas jadi pemimpin. Bukan karena saya milih ini, karena saya dapat uang dan sebagainya dan sebagainya. Lah itu pasti bisa dilihat track recordnya lah. Kan gampang itu. Sekarang apalagi jejak digital nggak bisa dihilangkan. Jadi begitu kalau menurut saya Mbak Cynthia. Baik, begitu ya Pak ya. Tapi ke depan sepertinya susah ya Pak kalau untuk skala pilpres tanpa individu itu harus mengeluarkan uang gitu ya Pak. Kalau pilpres agak ya memang biayanya besar, tapi untuk politik uang agak sedikit kurang. Kecuali pilkada aja tuh kalau tingkat kabupaten kota atau pileg itu yang paling sering. Karena apalagi sekarang proporsional terbuka, sesama partai aja saingan. Nah inilah sangat potensial untuk main uang. Ya, jadi saya punya pengalaman di daerah Pekalongan ya, Pekalongan itu begitu ada perhelatan pileg itu pemilihan legislatif, itu banyak radio gelap. Istilah mereka radio gelap, sebetulnya dari peraturan istilahnya radio tidak berizin. Nah, caleg-caleg itu kampanyenya lewat radio gelap itu. Murah, ya karena dia tidak bayar pajak, bisa dilakukan di rumahnya, di dapur, bahkan saya lihat sendiri pemancarnya sederhana karena jangkauannya di kecamatan saja. Nah ini juga mereka kan berlomba-lomba mencari suara. Nah ini juga, tapi kalau pilpres memang agak susah ya untuk main uang yang seperti serangan fajar, serangan subuh, serangan duha, itu agak susah kalau pilpres. Tapi kalau semakin dekat kayak pilkades lah, dulu kan sering muwur ya, tidak tanpa uang dan sebagainya. Tapi ada yang tadi saya contohkan, justru semangat dari masyarakatnya. Sudah melek politik, dalam arti politik kebijakan, bukan politik. Jadi kalau saya dipimpin oleh si A, wah hancurlah. Karena dia sudah untuk kepentingannya dia dan kelompoknya. Maka yuk kita pilih si A itu yang memang itu amanah. Biasanya guru, atau para medis, atau istri polisi, istri PNS, biasanya begitu. Dia ditokohkan di masyarakatnya, kebetulan track recordnya bagus. Lah, rame-rame masyarakat di sekitarnya itu mendukung dia tanpa pamrih. Jangankan dibayar, dia keluar nggak apa-apa. Karena daripada dipimpin si A, dari pimpin orang lain. Nah, setelah jadi dua contoh tadi, baik di Klaten maupun di Grobogan, yang di Grobogan perempuan, yang di Klaten laki-laki, sebagian atau bahkan separuh bengkoknya itu dikembalikan ke masyarakat. Dikelola silakan, saya cukup separuh. Loh kenapa Pak? Saya tidak keluar uang.
Nah ini kan menarik. Tapi kalau saya udah keluar uang, apalagi bukan uang saya, uang pinjam dan sebagainya, saya kan harus mengembalikan. Caranya bagaimana? Ya biasalah korupsi, jual jabatan dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini kan fenomena itu yang terjadi. Kenapa? Kosnya tinggi sekali. Apalagi tadi Mbak Cynthia bilang ada mahar dan sebagainya. Itu kan ongkosnya tinggi sekali. Itu yang resmi loh. Tapi yang tidak resmi itu yang politik uang itu kan kalau dia ngasih 50 ya saya harus ngasih 100. Kalau ngasihnya di bawah 50 ya dia nggak mau lah. Ini kan fenomena yang terjadi. Tapi bukan berarti semuanya begitu Mbak. Tapi ada kecenderungan semacam itu. Baik Pak. Masyarakatnya kan pasti banyak berharap ya Pak bahwa pemimpin ke depan ini adalah pemimpin yang memihak kepada rakyat, Betul. yang lebih memikirkan kesejahteraan rakyat. Di antaranya kan kalau kita bicara tentang kesejahteraan rakyat ini kan ada pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat pengangguran. Tadi kita udah bicara tentang pertumbuhan ekonomi pasca Covid. Nah kalau untuk tingkat pengangguran nih Pak, di tengah dengan semuanya ini kan serba digital ya. Betul. Kita masuk tol aja udah pakai e-money gitu kan, udah mengurangin adanya SDM di sana, karena semuanya udah banyak digantikan dengan alat-alat gitu Pak. Menurut Pak Pujo sendiri ini seperti apa nih Pak nanti ke depannya Pak? Pemimpin Indonesia harus seperti apa sih menyikapinya di tengah semua ini serba digital gitu? Ya membuat kebijakan yang gini, kebijakan publik itu dikatakan berhasil ketika ada partisipasi positif. Nah otomatis ada komunikasi antar pemimpin dan yang dipimpin, apa yang dibutuhkan. Nah kira-kira kan begitu. Nah sekarang kalau fenomena ini UMKM kan yang paling dimungkinkan untuk itu. Jadi ada insentif, pajaknya diturunkan, diberi fasilitas, diberi subsidi dan sebagainya. Tapi untuk kalangan bawah, kalangan itu, dan otomatis mereka katakanlah korban COVID kemarin itu. Tapi justru ngomong-ngomong soal pajak nih Pak, saya kan pernah ya waktu beli di rumah makan Padang, pas saya tanya, lo kok harganya naik gitu kan? Iya, soalnya sekarang udah dipajakin semua gitu, jadi dia menaikkan itu tuh membayar pajak gitu Pak. Ya. Padahal sebenarnya ya nggak terlalu besar sih Pak, rumah makan biasa lah rumah makan. Ya, itu kalau pajak-pajak kayak gitu itu kan memang di kabupaten kota, jadi bukan pajak pajak daerah itu kan memang kemampuan masing-masing daerah. Jadi ya itu plus minus. Jadi kalau tidak ada itu juga tidak bisa bergerak apa-apa. Kan serba susah, kayak kita pakai sarung itu naik ke atas takut nyamuk, bawahnya kena, diturunkan atasnya kena. Jadi kalau menurut saya ya itu bagus, hanya saja mestinya itu prosentasenya tidak terlalu tinggi. Tapi tanpa sekali pajak juga tidak bisa, karena gerak ekonomi itu kan harus dengan pajak. Salah satunya harus pajak, ya bukan salah satunya, malah paling utama adalah pajak dan dikembalikan. Iya, harusnya untuk kesejahteraan rakyat. Untuk kesejahteraan, tapi carinya uang kan salah satunya dengan pajak. Ya sepanjang naik terus kualitasnya bagus dan sebagainya kan nggak apa-apa dan wajar. Tapi kalau pajaknya itu sekarang kan rumah makan semua kan kena pajak kan untuk kabupaten kota, bukan naik ke atas. Jadi restribusi lah, lebih ke restribusi. Jadi Anda makan di situ ya kena pajak, kena potong kena penambah nilai. Kan kira-kira begitu. Oke Pak. Kita ngobrol terkait dengan harapan pemimpin Indonesia ke depan ini nggak terasa ya Pak. Kita sudah 30 menit gitu. Siapa tahu nanti di episode selanjutnya kita bisa kembali berbincang-bincang ya Pak Pujo Rajo. Ini untuk closing statement nih Pak. Sesuai dengan tema kita, harapan sosok pemimpin Indonesia ke depan. Menurut Bapak seperti apa Pak? Ya harapannya ya cantolannya ya Pancasila itu. Jadi harus konsekuen dan konsisten dengan Pancasila karena satu-satunya doktrin atau satunya variabel itu adalah Pancasila yang mampu menyatukan tadi keberagaman budaya, etnis dan sebagainya, bahkan paham politik itu adalah Pancasila. Jadi sepanjang patokannya atau pijakannya Pancasila, siapapun pemimpinnya, tapi harus berketuhanan, kemanusiaan yang ada di dalam persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh lembaga kebijakan dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Lah ini patokannya itulah. Jadi bukan tidak jauh, harus landasannya, variabel utamanya itu adalah kembali ke Pancasila. Itu aja. Jadi kalau menurut saya kalau
kalau tidak pakai landasan Pancasila, ya kalau menurut saya ya pemimpin masa depan Indonesia ya tidak seperti yang kita harapkan. Apa kekurangannya dengan 5 sila itu kalau dipraktekkan? Itu kan sangat luar biasa. Ya. Agama apapun, ya, persatuan, etnis, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh Kemal tidak diktator, siapapun boleh berbicara, boleh berpendapat, tapi yang bertanggung jawab dan sebagainya. Itu kan jelas kalau itu jadi rujukan pemimpin siapapun yang jadi, saya yakin itu Indonesia akan jauh lebih baik, bertahap semakin baik. Kira-kira begitu Mbak Cynthia. Ya, luar biasa Pak. Semoga Pancasila ini tidak hanya sekedar simbol dan syair saja, tapi pemimpin kita ke depan bisa menerapkan Pancasila itu dalam kepemimpinannya. Dan yang paling penting adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Pujo Rahayu sudah datang ke studio kami dan berbincang-bincang. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya ya Pak ya. Baik pemirsa, itu tadi podcast on TV kita pada hari ini tentang harapan sosok pemimpin Indonesia ke depan. Jangan lupa untuk selalu menjadi pemilih yang cerdas dan jangan mudah terprovokasi dan terkena hoax. Saya Cynthia Media beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.